part pertama ya. Jadi dia itu proses tesnya adalah penyelenggara tes akan langsung memutarkan audio. Teman-teman harus siap dengan waktu yang diberikan, jeda waktu untuk satu nomor dengan nomor lainnya, dan juga teman-teman tidak ada waktu untuk mungkin berpikir banyak untuk jawaban jika nggak tahu jawabannya, dan juga kita itu harus langsung mengisi ya jawaban pada saat kita mendengar. Kalau tidak, berarti kita ketinggalan. Maka di listening ini memang benar-benar harus siap secara mental dan juga manajemen waktu yang baik. Oke, jadi selain kita itu harus memahami apa yang dibicarakan oleh si speaker di audio, ada baiknya juga kita mengetahui beberapa skill yang harus kita pahami di TOEFL ini, gitu ya. Di TOEFL listening maksudnya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sekitar 20 skill yang teman-teman itu mungkin harus ketahui dan harus aware dengan itu, sehingga nanti ketika ada soal dan melihat di kunci jawaban, kenapa sih nggak ada jawabannya? Sebenarnya bukan nggak ada jawabannya, mungkin kita itu belum tahu trik dan tipsnya untuk menjawab seperti apa. Nah, untuk di skill pertama, itu adalah focus on the last line. Jadi fokus di baris terakhir atau fokus di pembicaraan si speaker yang kedua. Oke, biasanya itu ini ada di part 1. Di part 1 itu percakapannya seperti yang teman-teman ketahui adalah biasanya itu adalah short conversation atau percakapan yang pendek antara dua orang aja. Nah, ini ada contohnya ya. Ini sebenarnya ada audionya, cuman kita bahas tentang transkripnya aja atau translatannya aja, teksnya aja. Oke, the man, ada cowok berkata seperti ini. Billy really made a big mistakes this time. Si Billy itu benar-benar membuat kesalahan yang besar kali ini. Yes, dijawab sama si woman. He forgot to turn in his research paper. Si Billy itu lupa mengembalikan research papernya atau tugasnya. Nah, biasanya di speaking ini akan ada selalu cowok sama cewek yang ngobrol. Jarang ya ada cowok dan cowok, karena saya nggak tahu kenapa, tapi yang saya notice itu jarang ada cowok sama cowok. Mungkin biar kita itu mudah membedakan si speakernya. Nah, karena di sini ada men, cowok dan cewek, biasanya itu karena skill pertama itu fokus di baris terakhir, maka kita fokus apa yang si ceweknya ngomong. Tapi ini tuh hanya beberapa saja ya, but not always sebenarnya. Hanya terkadang seperti ini. Kebanyakan saya notice-nya itu seperti ini triknya, tapi tidak seperti ini. Jadi harus digarisbawahi. Nah, what does the woman say about Billy? Jadi pertanyaan itu adalah apa yang dikatakan si perempuan ini tentang si Billy. Berarti dia itu lupa mengembalikan papernya. Kita lihat jawaban nomor 1. It was the first time he made a mistake. Ini benar-benar di luar konteks ya. Benar-benar tidak menjawab pertanyaan gitu. Karena jawabannya adalah dia itu lupa mengembalikan paper. Itu aja yang harus di-note. Yang kedua itu, he forgot to write his paper. Dia lupa menulis tugasnya. Tapi bukan seperti itu kenyataannya. Dia udah selesai tapi lupa mengembalikan. Yang he turned in the paper in the wrong place. Dia mengembalikan atau mengumpulkan papernya itu di tempat yang salah. Itu juga bukan. Yang benar adalah D. Dia tidak mengingat untuk submit ini mengumpul tugasnya. Jadi ini kalau misalnya kita lihat yang D, itu mungkin teman-teman harus memperbanyak vocabulary ya. Karena dia itu terkadang di TOEFL ini juga ada skill yang nama sinonim. Oke, ini dia. Jadi skill 1 dan 2 itu paling sering muncul, terutama di soal nomor 1 sampai 10. Itu biasanya. Oke, tadi skill yang pertama itu kita fokus ke baris yang terakhir. Yang kedua itu kita memilih jawaban yang mana memiliki arti yang sama atau sinonim. Oke, di sini dijelaskan bahwa often the correct answer in a short dialogue is an answer that contains synonyms. Jadi dia bilang seringkali jawaban yang benar di dialog pendek seperti ini itu jawabannya adalah mengandung sinonim. Atau sinonim adalah words with similar meanings but different sounds. Kata-kata dengan arti yang sama tetapi bunyi yang berbeda. Oke, contoh. Why is Barbara feeling so happy? Kenapa si Barbara itu merasa sangat senang? Jawaban si laki-laki itu atas pertanyaan si cewek ini adalah
She just started working in a real estate agency. Si Barbara itu baru saja bekerja di agensi real estate atau perumahan seperti itu ya. Terus ditanya, what does the man say about Barbara? Jadi pertanyaan TOEFL itu akan selalu apa maksud si ceweknya atau apa maksud si cowoknya. What does the conversation about? What is the conversation about? Tentang apa conversationnya? Jadi seputar itu saja ya. Maka teman-teman itu sebenarnya terlalu susah PR-nya hanya memahami dua percakapan saja. Nah di sini yang teman-teman pahami lagi bahwa jawabannya itu ada di baris terakhir, sama seperti skill yang pertama tadi. Maka kita cari sinonimnya atau kesamaannya. Kalau yang A, she always liked her work in real estate. Dia bilang, dia selalu menyukai pekerjaannya di real estate. Nah, ini kan salah ya, karena dia bilang just started. Dia baru aja memulai pekerjaannya. And B, she began a new job. Dia memulai pekerjaan baru. Nah, berarti ini benar kan? Karena begin ini adalah sinonim dari start, memulai, begin itu memulai, tapi ini began bentuk verb duanya, ini juga bentuk verb dua, started, terus job ini working. Maka B jawabannya. Yang C kenapa salah? Karena she just bought some real estate. Dia baru membeli beberapa aset tanah mungkin. Tapi nggak seperti itu ya, dia nggak mention tentang beli, belum membeli. Kalau yang D, she bought a real estate agency. Dia membeli perusahaan real estate itu. Jadi itu berada di luar ruang tes. Yang hampir mirip-mirip adalah A dan B, tapi B yang lebih benar karena dia baru aja memulai pekerjaannya di situ. Oke. Jadi ingat yang pertama yang kedua itu paling sering muncul menurut saya ya. Oke, ini versi kelewatan mungkin skill 3 harusnya. Oke, skill 3 ini draw conclusions about who, what, and where. Jadi kita itu menarik kesimpulan tentang siapa, apa, dan di mana. Jadi mungkin teman-teman sering mendengar seperti ini. Who is the man misalnya? Atau where is this conversation taking place misalnya? Atau what is the conversation about? Jadi pasti ada pertanyaan seperti itu, tapi mungkin dari satu tes hanya satu atau dua saja yang seperti ini. Nah, tapi di sini disampaikan bahwa it's common in short dialogues to ask you to draw some kind of conclusion. Jadi biasa aja sih di percakapan pendek ini biasanya itu kita diminta untuk mengartikan atau memahami apa maksud dari percakapan ini. Jadi ketika ada pertanyaan who is, where is, atau what is, itu biasanya nanya tentang kesimpulan. Oke, coba kita lihat soalnya. Si woman bilang, can you tell me what assignments I missed when I was absent from your class? Bisa nggak kamu kasih tahu saya? Oke, tugas apa yang saya lewati atau nggak saya tahu ketika saya itu tidak hadir kemarin dari kelas kamu? You miss one homework assignment and a quiz. Kamu melewatkan satu tugas dan juga quiz. Terus ditanya, who is the man kira-kira? Kalau percakapannya seperti ini. Siapa kira-kira si cowok itu kalau percakapannya dia tanya, dia mengatakan sesuatu yang kamu lewati di kelas. Kan nggak mungkin temannya ya, karena ini ya kelas yang dia isi gitu. Dia yang memberi tugas, dia juga yang memberikan quiz, bukan temannya, si teachernya itu. Oke, maka kalau misalnya tentang editor, itu tidak ada konteks jurnalis di sini. Oke, yang kedua police officer juga tidak ada konteks kejahatan. Kalau yang student, nggak mungkin. Berarti jawabannya hampir itu antara C sama D kan. Cuma yang lebih beratnya adalah C karena yang berhak dan memiliki wewenang untuk memberikan tugas itu hanyalah teacher. Jadi ini adalah teacher. Karena dia bahas tentang karena si perempuannya tanya tugas apa sih yang saya lewatkan. Oke, skill number 5, listen for who and what in passive. Jadi kita mendengar siapa dan apa di bentuk pasif ya. Ini agak sulit skillnya dan juga jawabannya agak sulit. Oke, let's see the example. Kita coba contohnya. Kalau misalnya the man bilang, did Sally go to the bank this morning? Oke, did ini berasal dari kata do ya. Tapi dia tanya ini itu berarti maksudnya untuk past tense, masa lalu. Apakah si Sally itu pergi ke bank pagi ini? Ditanya, jawabannya, yes, she did. She got a new checking account. Ya, si Sally pergi ke bank. Dia baru aja mendapatkan akun cek baru. Ditanya oleh naratornya atau si tukang tanya soal ya di
di bagian TOEFL. What does the woman imply? Apa maksud si perempuan itu? Kalau misalnya kita lihat yang A, oke. Seandainya teman-teman nggak tahu nih, jawaban A, B, C, D nggak tahu artinya apa, atau mungkin udah baca, udah tahu arti, tapi kayaknya, kok nggak ada ya jawabannya tentang si Sally itu membuat akun baru. Nah, kalau misalnya kasus seperti itu, kita lihat yang paling mendekati jawabannya. Oke, kita lihat yang A. Sally wrote several checks. Sally itu menulis beberapa cek. Dia nggak menulis cek, dia hanya mendapatkan cek. God, kata kuncinya. Oke. Terus A ya udah tentu salah. Yang B, Sally wanted to check up on the bank. Sally itu benar-benar ingin melakukan cek mungkin di bank atas buku tabungannya. Tapi dia tidak seperti itu ya. Ini hanya jawaban yang tricky atau mengacak karena di sini ada checking, di sini ada check. Bukan berarti itu jawabannya. Terus yang D, Sally check on the balance in her account. Sally itu mengecek keseimbangan dari akunnya atau mungkin keseimbangan duit yang keluar dan masuk. Tapi nggak seperti itu. Dia bilang God mendapatkan. Berarti a new checking account was opened. Jadi ini adalah bentuk pasif ya. Dia nggak bilang siapa. Dia nggak bilang checking account ini dibuka untuk siapa, tapi itu mengarah ke maksud atau makna yang artinya sama dengan ini. Yang mana itu ini pasif. Kalimat pasif, cara mengetahuinya adalah itu to be dan verb 3 ya. Ini to be, was. To be itu kan am, is, are, was, were, been, dan lain-lain. Jadi ini sini karena past tense, maka to be-nya adalah was sama verb 3. Oke, terus ada ini lagi, listen for who and what in with multiple nouns. Kita mendengarkan arahan jawabannya itu mengenai who, siapa, dan what, dan apa di beberapa kata benda. Oke. Jadi yang main ini dia bilang, do you know who is in the band now? Kamu tahu nggak siapa yang lagi di band sekarang? Kata si woman, I heard that Mara replaced Robert in the band. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman nggak tahu replace itu agak sulit jawabannya di sini. Karena si woman ini bilang, saya mendengar bahwa Mara replace itu menggantikan posisi. Mara itu menggantikan Robert di the band. Jadi intinya adalah Mara masuk, si Robert keluar karena Mara menggantikan Robert kan. Kalau misalnya A, Robert menjadi a new member, bukan ya. Yang digantikan itu adalah yang tergantikan itu adalah Robert. Jadi Robert ini nggak ada lagi di grup. Kalau yang B, Robert took Mara's place in the band. Robert itu mengambil posisi Mara, salah. Yang C, Mara tidak memiliki tempat di band. Benar-benar salah di luar konteks. Ya. Yang D yang benar, Mara mengambil posisi Robert in the band. Oke. Maka kadang kita harus hati-hati. Yang penting kita udah tahu dulu apa yang disampaikan di speaking. Okay, and then listen for negative expression. Kita mendengar ke ekspresi negatif. Ini juga sepertinya agak tricky, agak mengacak kita ya. Oke. Kalau misalnya percakapannya, yang teman bilang, how did they get to the grandmother's house in Maine in only 5 hours? Gimana mereka itu sampai ke tempat neneknya di Maine, mungkin tempat ini saya nggak tahu di mana. Hanya dalam waktu 5 jam, bagaimana caranya? Yang woman, nah ini termasuk ke skill yang pertama tadi ya, fokus ke baris terakhir. They didn't drive slowly on the trip to Maine. Mereka tidak, didn't itu kan tidak, mereka tidak drive mengendarai slowly dengan pelan-pelan pada trip tersebut ke Maine. Berarti intinya mereka tuh nggak berkendara dengan hati-hati lah. Mereka tidak berkendara dengan lambat. Kalau misalnya B, they couldn't have driven more slowly. Jadi ketika ada could not, terus pakai have, pakai verb 3, itu pengandaian ya. Pengandaian. Mereka itu tidak, di sini konteksnya lain. They couldn't have driven more slowly. Mereka tidak akan bisa berkendara lebih pelan. Jadi mereka itu udah pelan, tapi nggak bisa memelankan lagi. Yang say, they wanted to travel slowly to Maine. Mereka itu ingin berkendara atau melakukan trip dengan pelan-pelan ke sana, tapi nggak benar ya. Karena yang maksud sini adalah mereka tidak berkendara dengan pelan-pelan, maka artinya itu adalah mereka berkendara agak cepat.
Oke. Coretannya saya nggak tahu nih, coretan siapa. Oke, next. Listen for double negative expressions. Kalau yang tadi itu adalah negative expression, sekarang itu double negative expression. Jadi, ketika teman-teman itu melihat double negatif, itu coba mengistilahkan seperti rumus matematika aja ya. Ketika negatif, hasil negatif, sama ketika negatif tambah negatif, maka hasilnya no. Jadi, istilahkan aja di kepala, bukan teori matematika. Negatif sama negatif pasti hasilnya positif kan? Maka kalau ada dua-duanya negatif, itu sudah pasti maksud atau makna dari kata-kata tersebut adalah positif. Contohnya, I can't believe the news that I heard about the concert. Saya nggak percaya dengan berita yang saya dengar di konser. Well, jawaban si woman, it isn't impossible for the concert to take place. It's not impossible. Impossible ini artinya tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Maka artinya mungkin kan? It is not impossible. Ini tidak mungkin. Ini agak membingungkan memang, tapi artinya ingat aja seperti yang saya bilang, is not ini tidak, impossible itu tidak mungkin, maka tidak mungkin, maka hasilnya ada mungkin. Well, ini mungkin untuk konsep untuk digantikan waktunya. What does the woman say about the concert? Kita fokus juga ke pertanyaannya. Apa kata si perempuan itu tentang konser itu? Jawabannya adalah the concert might take place. Konser itu mungkin bisa diubah atau di reschedule atau dipindahin tempat. Kalau jawaban yang A, there is no possibility that concert will take place. Tidak ada kemungkinan konser itu digantikan atau berubah. Oke, ada yang tunjuk tangan. Pak Ewis? Oke. Kalau misalnya yang B, the concert will definitely not take place. Konser itu dengan pastinya tidak akan berpindah atau reschedule gitu ya. Oke, berarti jawabannya adalah C, oke? Karena might itu artinya kan mungkin. Maka is not impossible artinya possible. Possible itu artinya mungkin. Oke, and then listen for almost negative expression. Jadi mendengar pada kata-kata yang sebenarnya hampir menjadi negatif, hampir negatif, ekspresi negatif ya, hampir gitu. Oke, yang A, yang woman katanya, were you able to pay the electric bill? Apakah kamu mampu membayar bill elektrik? Terus kata si man, I had barely enough money. Saya hampir memiliki cukup uang. Oke, barely ini teman-teman nanti cek lagi artinya seperti apa. Itu ada tingkatannya seperti almost, barely, hardly ever, dan lain-lain. Oke. Nah, jawabannya itu adalah C, karena he paid the bill but has no money left. Dia udah bayar the bill-nya. Jadi pertanyaannya itu, dia udah mampu belum bayar bill? Jadi dari kesimpulan yang the last line ini, baris terakhir itu maknanya adalah dia udah bayar bill-nya, tapi tidak ada lagi uang yang tersisa, karena hampir habis uangnya. Oke, kalau had plenty of money for the bill, dia memiliki banyak uang untuk the bill, dia nggak mention banyak uang di sini, dia karena had barely, tidak memiliki uang lagi. Oke, and then listen for negative comparative. Mendengarkan kepada kalimat negatif dengan perbandingan. Oke. What do you think of the new student in math class? Apa yang kamu pikirkan tentang student baru di kelas matematika? Dia bilang, no one is more intelligent than she is. Nggak ada lagi. No one ini kan tidak ada orang more intelligent, lebih pintar, than itu daripada dia. Maka nggak ada lagi yang lebih pintar daripada si misalnya Nabila ya. Terus what does the man say about the new student? Apa kata si cowok itu tentang murid yang baru? Dia bilang, kalau misalnya she is not very smart, itu salah.
karena nggak ada lagi yang lebih pintar dari dia gitu. Yang B, he is smarter than she is. Si cowoknya lebih pintar, nggak ada juga, karena nggak ada lagi yang lebih pintar dari si cewek ini. Maka jawabannya adalah she is the smartest. Smartest ini adalah bentuk superlatif, yang mana itu yang paling-paling, yang ciri-cirinya itu adalah kata sifat smart tambah est. Oke. Jika dia itu adalah satu suku kata. Itu nanti teman-teman baca lagi tentang superlatif dan comparison. Komparatif ya, sorry, komparatif. Alright, and then listen for expressions of agreement. Mendengarkan pada ekspresi persetujuan. Okay, I think that the hypothesis is indefensible. Okay, saya rasa hipotesis itu tidak bisa diubah lagi. So do I. Jadi fokusnya ini lagi pakai keskill yang pertama. So do I ini artinya adalah ya, saya juga berpikir demikian. Okay. Maka jawabannya karena dia berpikir demikian, pertanyaannya adalah what does the woman mean? Apa maksud si perempuan ini? So do I ini. Ini sering keluar juga, teman-teman boleh nanti cek-cek lagi. Dan baca tentang expressions of agreement, yang mana jawabannya adalah D. She agrees with the man. Dia setuju sama si cowok itu karena dia berpikir demikian juga. Okay, and then skill 12 itu adalah listen for expression of uncertainty and suggestion. Mendengarkan pada ekspresi yang tidak pasti dan juga suggestion itu masukan atau saran. Okay, expression dari ketidakpastian dan suggestion itu biasa atau umum di dialog pendek. So you have to become familiar with it. Kita harus terbiasa dengan kata-kata seperti itu ya. Okay. The example is, contohnya adalah, do you know anything about the final exam in physics? In physics? Apakah kamu tahu menahu tentang ujian akhir dari fisika? Is going to be rather difficult, isn't it? Jadi ini itu adalah ekspresi yang sering diucapkan oleh orang-orang bule, utama ketika mereka ngomong sesuatu. Misalnya, this food is delicious, isn't it? Jadi di sini dia itu kalau dalam bahasa Indonesia gini, it ini kan mengarah ke final exam, jadi ujiannya itu akan lebih sulit, bukan? Jadi kan dia hanya memprediksi ya, kayaknya ya, gitu. Jadi jawabannya adalah she thinks that it might be hard. Karena ada kata-kata might, mungkin di sini. Dia karena masih memberikan asumsi. Itu akan lebih sulit, bukan? Dia aja tanya ya, itu akan lebih sulit, bukan? Nah, jawabannya sih tadi, dia berpikir bahwa ujian itu mungkin akan lebih sulit. Okay, then, listen for empathic expressions of surprise. Okay, mendengarkan pada ekspresi empati yang mengejutkan. Okay. For example, ini juga a bit tricky, harus saya bagi, ini agak sulit pertanyaannya. Did you see Paul driving around in his Mustang? Apakah kamu melihat Paul berkendara? Terus kata si man, then he did get a new car. Kata si man, okay, berarti dia itu pasti memiliki mobil baru nih, karena si woman bilang, kamu nggak lihat apa, si Paul itu mungkin berkendara sekitar Bundaran HI misalnya. Terus kata si cowoknya, oh berarti dia udah punya mobil baru nih karena berkendara gitu. Maka what had the man thought? Apa yang dipikirkan oleh si cowok itu yang kedua? Oke, karena kan tadi saya bilang dia berpikir oke, berarti dia udah ada mobil nih. Tapi sebelumnya apa yang dia pikirkan? Yang dia pikirkan adalah Paul would not get a new car. Si Paul yang berkendara di sekitar kendaraan itu tidak akan memiliki mobil yang baru, dia pikir. Oh, ternyata udah punya mobil baru nih, karena si woman ini bilang dia itu berkendara mobil di sekitar. Oke. Jadi ini itu bisa kita bilang adalah kesimpulan yang harus kita ambil dari percakapan ini. Kita harus paham juga trik dia menggunakan skill apa ya. Oke, next. Oke, listen for untrue conditions. Mendengarkan pada kondisi yang tidak pasti atau tidak benar. Oke, ini biasanya pengandaian. Oke. Untuk untrue condition ini ditandai dengan pengandaian dengan menggunakan verb 3.
Okay, do you think that you will be able to go to the party? Apakah kamu berpikir kamu itu mampu pergi ke party? Terus kata si woman, if I had time, I would go. Jika aja aku ada waktu, aku akan pergi. Berarti intinya apa? Dia nggak ada waktu karena dia berandai-andai untuk memiliki waktu. Maka jawabannya adalah kalau A, Mei itu nggak mungkin karena udah pasti dia itu bilang seandainya ya, aku bisa memutar waktu bisa. Yang B, she has time, so she will go. Dia memiliki waktu. Itu juga salah. Terus she is going even if she doesn't have time. Si cewek itu akan pergi meskipun dia itu tidak memiliki waktu. Itu salah karena dia nggak punya waktu intinya. And then D, it's impossible to go. Mustahil untuk pergi, maka itu jawabannya. Sama juga berarti skill 14 tadi ini, kita harus menarik kesimpulan atas apa yang kita dengar. Dan kita harus paham dulu. Oke, and then listen for idioms. Nah, ini yang mungkin part yang paling menantang bagi teman-teman, karena teman-teman itu harusnya menghafal setiap ada idioms. Contoh seperti idiom once in a blue moon, or a piece of cake, itu kan yang simple ya, yang sering keluar. Nah, kita nggak tahu di TOEFL keluarnya soal seperti apa sih, kita belum tahu. Oke, contoh di sini adalah Tom is a full-time student and is holding down a full-time job. Jadi si Tom ini adalah mahasiswa full-time, tapi juga dia itu melakukan pekerjaan yang full-time, bukan part-time. Terus kata si woman, is really burning the candle at both ends. Kalau diartikan secara bahasa Inggris itu adalah dia benar-benar menghidupkan lilin keduanya, menghidupkan lilin keduanya. Oke, dia benar-benar menghidupkan lilin secara keduanya. Itu kalau ada arti bahasa Inggris ya. Tapi sebenarnya burning the candle at both ends ini artinya itu lain lagi. Nah, di sini dijelaskan bahwa yang burning the candle at both ends ini tidak ada makna tertentu atau hubungannya dengan candles, lilin, ataupun dengan burning or fires, dengan kebakaran atau api. Tidak ada hubungannya. Jadi yang ABC itu salah ya. Lighting candle, salah. Holding the candle, salah. Terus working as a firefighter, bekerja sebagai pemadam kebakaran juga nggak ada hubungannya. Oke? Karena artinya itu adalah itu bisa melakukan sesuatu itu secara bersamaan dan terlalu do something too much, yang melakukan sesuatu itu terlalu banyak gitu. Seperti orang yang greedy. Yang mana ini adalah a situation ketika seseorang itu mencoba melakukan sesuatu lebih dari yang bisa dia lakukan. Karena dia itu mungkin berkeinginan seperti itu, atau mungkin dia itu memang orangnya ingin dapat semuanya. Itu makna dari burning candle at both ends. Nah, tadi itu kebanyakan skill untuk part 1 ya. Tapi sebenarnya perlu teman-teman ketahui bahwa seandainya teman-teman itu banyak belajar sendiri itu seperti ini, belajar vocab. Oke, di setiap teman-teman itu belajar listening dari modul apapun, setelah teman-teman jawab pertanyaannya mungkin, terus teman-teman udah tahu misalnya dari 20 pertanyaan, ada 5 yang salah. Jadi dari 5 yang salah itu, teman-teman cari tahu artinya apa, terus ini skill apa, atau ini vocabnya artinya apa, kalimat seperti ini bentuk grammarnya apa. Nah, kalau teman-teman belajar seperti itu, sebenarnya mungkin tanpa ada skill ini, bisa apa ya, bisa langsung jawab jawaban-jawaban dari listening ini, karena intinya adalah teman-teman tahu vocab, teman-teman tahu grammar, dan tahu artinya gitu. Ketika tahu arti akan lebih mudah bagi kita untuk menjawab pertanyaannya. Tapi gimana nih, saya kan masih terbatas nih, masih dalam proses belajar. Nah, nggak apa-apa, perlahan-lahan aja dulu. Yang penting setiap hari itu langsung pelajari vocab baru atau bentuk grammar baru ya, itu penting. Meskipun ada sebagian orang bilang bahwa nggak usah lah, yang penting tahu skill aja. No, belajar bahasa itu sama seperti kita belajar bahasa apapun. Belajar bahasa Inggris sama seperti kita belajar bahasa apapun, yang mana itu kita harus tahu dulu maksudnya apa, sehingga kita bisa merespon. Tapi di sini listening itu baiknya adalah kita nggak perlu merespon apa yang dia katakan, cukup dengan
memahami saja apa yang disampaikan. Oke, ini adalah anticipate. Kita akan bahas untuk part 2 ya, listening part 2 yang mana itu adalah percakapan yang lebih panjang. Oke. Nah, skill yang pertama harus kita pahami adalah kita itu harus siap dulu dengan percakapan yang lebih panjang, itu sudah pasti. Yang kedua itu kita harus mengantisipasi topik apa yang dibicarakan. Oke. Di sini dikatakan bahwa it's very helpful to your overall comprehension if you know what topics to expect. Jadi akan sangat membantu bagi kita secara pengetahuan overall itu jika kita mengetahui topik apa yang akan dibicarakan. Oke. Contohnya, misalnya saya menjelaskan satu conversation atau percakapan yang banyak bahasnya tentang student, subject, school, credits, yang mana itu adalah semua vocab ini berhubungan dengan pendidikan ya atau sekolah. Maka saya udah tahu nih konteksnya. Oke, mereka bahas tentang sekolah atau pendidikan atau aspek of school life. Oke, akan lebih bagus kalau misalnya teman-teman masih dalam proses yang nggak bisa memahami semua percakapannya, cukup memahami beberapa yang disampaikan aja. Kayak contoh tadi yang mana ya tadi? Yang dia tanya sama gurunya, saya itu udah melewatkan beberapa PR. PR apa aja yang sudah saya lewatkan dan kuis apa aja yang sudah saya lewatkan. Ya, itu berarti pasti jawabannya tentang sekolah. Oke, yang kedua, itu untuk Pak 2, kita antisipasi pertanyaan apa yang akan ditanyakan. Nah, ini biasanya kan di Pak 2 itu pertanyaannya itu 4-5 pertanyaan sekaligus ya. Jadi teman-teman bisa harus menjawab 4 atau 5 soal itu dalam satu waktu bersamaan setelah ada percakapan dari 1 atau 2 orang speaker. Nah, seperti ini kita mengantisipasi pertanyaan tentang where does the conversation probably take place? Di mana kira-kira percakapan itu mengambil tempat? Nah, misalnya seperti tadi saya tentang sekolah, misalnya tentang pinjam-meminjam buku, itu udah pasti di perpustakaan. Terus kalau misalnya ada 2 student yang membahas tentang PR, mungkin itu mungkin asrama. Nah, kalau misalnya ada percakapan tentang beli-membeli tiket, itu mungkin travel agent's office, kantor travel agent. Kalau misalnya tentang check-in atau mungkin drop bagasi itu di airport bisa jadi. Oke, next. Determine the topic while listening. Jadi sama sebenarnya seperti yang tadi, ketika kalian mendengar, kalian juga bagusnya tentukan topiknya apa aja. Nah, di part ini itu kan kita bisa take note ya, kita bisa tulis, oh sepertinya nggak bisa sih. Jika teman-teman itu bagus dalam menghafal, itu akan sangat baik ya. Jangan dihafal semua percakapannya, tapi dihafal saja poin-poin yang kira-kira penting. Misalnya dia ada membahas jangka waktu, maka teman-teman ingat aja berapa lama waktu dan waktu apa yang disampaikan. Misalnya waktu untuk berkunjung ke perpustakaan itu adalah 5 jam, maka coba teman-teman ingat, karena bisa jadi pertanyaan-pertanyaan simpel seperti itu yang akan ditanyakan. Oke, kita juga baiknya di part 2 ini, atau part 3, kita menarik kesimpulan tentang siapa, apa, di mana, dan kapan ya. Ini sama seperti yang udah-udah tadi. Terus, nah, ini yang uniknya, oke? Ketika part 2 dan part 3 ini, jawabannya itu pasti berurutan. Jadi teman-teman nggak usah, apa ya, sebelum kita itu mendengarkan percakapan, kita kan diberi waktu untuk baca soal. Nah, dari soal itu teman-teman bisa menebak atau memprediksi jawabannya apa. Karena dia itu akan jawaban itu mereka akan menyampaikan itu dengan berurutan ya, sesuai list pertanyaannya. Oke. Alright, kita masih ada waktu untuk diskusi, mungkin itu aja penjelasannya dari teman-teman. Adakah yang inginkan? Oke, sangat terima kasih Kak Afia untuk penjelasannya ya teman-teman. Ya, mungkin ada 1, 2, 3 pertanyaan teman-teman bisa raise hand atau bisa langsung di chat, nanti saya yang tanya ke Kak Afia. Ya. Silahkan dari materi yang sudah dijelaskan ya, saya pikir sudah sangat jelas sekali ya. Oke, Kak Rasmi.
Bentar, Kak Rasmi. Bisa di-unmute, Kak Rasmi? Ya, silakan Kak Rasmi. Suara saya jelas? Jelas, jelas. About my question, can you repeat again skill 19? Because my network is very bad. Oh yes. Ini kita jawab satu langsung, Ustaz, atau tampung pertanyaannya dulu? Satu aja, Kak Abi. Oke. Ya. Oke, Rasmi, untuk penjelasan ini itu ya rasa jelas atau putus-putus? Jelas, jelas, Kak. Oke. Ini kan untuk setelah yang short dialogue, setelah yang percakapan pendek. Skillnya ini bisa digunakan untuk yang percakapan panjang ya, yang pertanyaannya sampai 4 dan 5 sekaligus gitu. Nah, untuk skill 19 ini, kita itu akan lebih baik jika menarik kesimpulan tentang yang di percakapan itu siapa, si pembicaranya itu kira-kira membicarakan tentang siapa? Apakah tentang students atau tentang students atau mungkin tentang penumpang pesawat atau mungkin apa gitu ya. Dan juga nanti tentang tetahu ini kan siapa? Kalau what ini topiknya apa? Kalau yang when itu kapan kira-kira percakapannya itu ngambil tempat dan where itu di mana lokasinya? Ini contohnya. Nah, ini versi yang pendeknya ya. Biasanya itu kan percakapan untuk part selanjutnya, yang setelah part pendek itu dia pasti panjang-panjang. Bisa dipahami, Rasmi? Oke ya, teman-teman nanti juga bisa juga lihat rekamannya, teman-teman ya. Biasanya nanti kita upload di YouTube, cuman bukan untuk umum ya, hanya kita privat. Terus pun juga hanya teman-teman di sini yang tahu linknya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir jika ada 1-2 hal yang memang terlewat. Oke, ada Kak Fahim ya, Kak Fahim bisa di unmute, Kak Fahim. Ya, baik Kak. Mau nanya Kak. Ya. Jadi apa mungkin ada material yang apa ya, yang sangat berguna gitu Kak untuk cepat meningkatkan listening? Karena saya cari kayaknya itu di YouTube. Kalau misalkan kayak latihan listening itu banyak malah yang British. Sedangkan kalau TOEFL itu kan butuhnya American accent. Jadi yang mungkin per apa ya istilahnya ya, per level gitu. Apakah listeningnya ada intermediate, upper intermediate ataupun sudah advance gitu. Mungkin ada sumber-sumber tertentu dan bagaimana caranya, cara cepat lah ningkatin listeningnya, karena pernah ikut scoring itu ya tetap bingung. Itu meskipun sudah ada apa ya strategi, cuman kadang strategi itu nggak apa ya, nggak benar-benar efektif karena kembali pada skill kita. Yang saya rasakan begitu. Itu Kak. Ya, terima kasih. Oke, Oke. sama-sama. Silakan Menjawab Kak Afia. pertanyaan Fahim itu sebenarnya kalau misalnya skill bisa dipelajari dari beberapa YouTube video ya. Jadi nanti bisa saya share seperti BBC Learning English. BBC Learning English itu sebenarnya nggak ada salahnya sih, aksen British atau Amerika itu sebenarnya sama aja gitu. Yang penting kita memahami Inggris. Namun iya benar memang kalau misalnya Amerika itu lebih mudah aksennya. Bisa dipelajari dengan mendengar video yang berbau-bau Amerika itu, tapi lebih bagusnya adalah video motivasi atau mungkin video ajaran apa tertentu gitu. Jangan yang dari film atau jangan dari
Jangan dari film banyak, karena film itu biasanya cepet ya penyampaiannya. Gitu aja sih. Oke, berarti di training terus memang ya. Jadi nggak usah teman-teman bingung mana yang memang British atau American ya. Oke, Kak Debbie, terakhir ini. Pertanyaan terakhir dari Kak Debbie. Bisa di-unmute. Halo, Kak Debbie. Mungkin bisa di-unmute, Kak Debbie. Ya, sudah di-unmute sebenarnya. Belum sepertinya. Halo, Kak Debbie. Ya, sudah unmute. Silakan. Oh, belum jadi nanya sepertinya ya. Satu lagi mungkin teman-teman yang Ana ada di grup ini ya. Ini dari Kak Indri ya. Halo, Kak, apakah di monolog sering keluar soal untuk skill sinonim? Ini pertanyaannya Kak Afia. Oke, sebenarnya di semua tes bahasa Inggris baik itu TOEFL maupun IELTS, intinya adalah mereka itu pasti menanyakan jawaban yang sinonim. Contoh ya, misalnya saya menjelaskan seperti ini. Harga buku di Gramedia itu harga buku di Gramedia yang paling murah itu 50.000 misalnya saya bilang. Nah, mungkin di jawabannya tidak ada pilihan ABCD yang buku di Gramedia itu seharga 50.000. Ada yang persis seperti itu. Mungkin bisa jadi siapa saja yang membeli buku di store Gramedia tidak harus membawa uang lebih dari 50.000. Tidak harus membawa uang, tidak perlu khawatir jika hanya membawa uang 50.000. Bisa jadi pilihan ABCD seperti itu. Jadi saya rasa adalah hampir semua pertanyaan pertama di TOEFL itu pasti pilihan jawabannya itu sinonim atau persamaannya, tidak ada sama persis seperti yang disampaikan oleh speaker, baik monolog maupun short dialogue. Oke ya, berarti teman-teman memang sebenarnya familiar saja gitu ya kan dengan bahasa-bahasanya gitu ya. Lagian juga nggak ada bahasa yang susah ya Kak Afia ya. Maksudnya semua yang di listening itu kan di keseharian kita itu kan, beli buku, terus cari kosan, ya kan, beli makan, pokoknya gitu-gitu doang gitu loh maksudnya. Jadi sebenarnya nggak apa ya, nggak di luar konteks kita banget gitu loh teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman nggak terus susah. Ini ada satu pertanyaan lagi ya. Dari Kak Anis ya, Kak izin bertanya untuk meningkatkan skill listening kita apakah bisa dengan mendengarkan lagu-lagu? Nah ini Kak Adia. Oke. Ya lagu-lagu bahasa Inggris tentunya ya. Kalau dari pengalaman saya sih tidak terlalu membantu ya si lagu ini, karena terlebih lagi ketika penyanyinya itu menyampaikan kata-kata yang mungkin agak kumur-kumur bagi saya gitu. Jadi susah saya pahaminya kalau tidak melihat liriknya dari Google. Nah, gimana sih yang bisa membantu? Mungkin menonton lebih membantu. Tapi ketika teman-teman merasa aku males menonton, aku males nonton ini, males nonton itu, males belajar dari media lain misalnya, daripada nggak ada sama sekali ya nggak apa-apa mendengar lagu aja dulu. Karena coba belajar bahasa itu, terutama listening, perlahan-lahan aja. Dimulai dari yang kita suka dulu. Jadi kalau misalnya siapa tadi yang bertanya, jika merasa kamu itu sangat menyukai mendengar lagu dan terbantu, ya why not? Lakukan aja gitu. Tapi tidak terlalu efektif kalau dari saya. Oke ya, gitu ya Kak Anis ya. Jadi kalau ada sumber lain, pakai sumber lain dulu ya, yang mungkin ya bisa lah mungkin dari subtitlenya dinyalain dulu nggak apa-apa itu. Cuman kalau memang ini ya nggak apa-apa lah lagu gitu ya, sambil nyuci ya kan, sambil apa gitu ya. Oke, teman-teman ya, ya saya pikir sudah cukup teman-teman gitu ya untuk kelas kita di pagi hari ini gitu ya.
teman-teman untuk link absensi juga sudah saya kirim di kolom chat ya. Nah, teman-teman bisa isi form absensi untuk kelas di pagi hari ini ya. Sekali lagi sangat terima kasih untuk Miss Afia yang pagi ini sudah meluangkan waktunya 1 jam gitu ya, untuk berbagi bagaimana kita menjawab file soal-soal di listening TOEFL gitu ya. Sekali lagi memang TOEFL ini penting teman-teman gitu ya. TOEFL ini ya masa depan teman-teman lah gitu ya. Mau nggak mau memang teman-teman harus belajar ini TOEFL ya. Nah, teman-teman, untuk ini ya, sebelum kita akhiri kelas, kita foto bersama dulu teman-teman gitu ya. Biar kita ada apa namanya dokumentasinya gitu ya. Jadi teman-teman yang belum menyalain ini ya video, bisa kita nyalakan dulu gitu ya. Kita nanti akan coba ambil foto. Teman-teman juga nanti bisa ambil foto, bisa tag di Instagram kita gitu ya. Tag Miss Afia juga boleh gitu ya. Oke, Saya kita. kebetulan lagi off Instagram. Oh, lagi off ya. Oke, berarti tag aja Kampung Inggris Online ya, teman-teman ya. Nah, Kampung Inggris ya, Online. bisa dinyalain teman-teman untuk videonya ya. Nah, mohon maaf Miss Afia, screen share-nya kita ini foto dulu. Bisa ditutup dulu untuk share Oh iya, screen. sorry. Ya, enggak apa. Ya. Oke, teman-teman ya. Nah, ini ya, udah siap-siap ini ya. Ya, yang lain ditunggu 1 menit lagi ya, yang belum nyalain apa namanya video ya, ya pakai masker, nggak pakai masker boleh lah. Ini kalau Zoom sepertinya nggak harus pakai masker ya. Tapi nggak tahu ya. Anggap aja nggak apa-apa ya. Oke, teman-teman ya. Nanti teman-teman juga boleh screenshot ya, teman-teman ya. Nah, ini untuk di page 1, teman-teman ya. Di page 1 ya. Kita coba foto ya. 1, 2, 3. Oh, sekali lagi, pakai gaya lah apa gitu ya. Aku juga bingung sebenarnya kalau cowok itu gayanya gimana gitu ya. Biar nggak diem gitu ya. Oke, sekali lagi yuk. 1, 2, 3. Gaya peace. Oke, di page 2 ya, teman-teman ya. Oke, di page 2, teman-teman. Ya, di page 2 ya. Ya, di page 2 teman-teman. Ya, kita foto 1, 2, 3. Ya, di page 2. Sekarang di page 3. Di page 3. Ya, di page 3 teman-teman. Di page 3 siap-siap ya. Oke, ya. 1, 2, 3. Oke, next di page 4. Oh, masih ya. Ya, page 4, page 4, page 4, teman-teman. Ya, 1, 2, 3. Ya, page 5. Oh, masih ada page 5 ternyata ya. Page 5 ya. 1, 2, 3. Wah, ada yang siluet juga ini fotonya ya. Oke, page 6, teman-teman. Oh, masih ada. Oh, ini terakhir kayaknya page 6 ini. Soalnya ini beberapa belum nyalain video ya di page 6 ya. Nggak apa, page 6. Ya, page 6, 1, 2, 3. Nah, terima kasih teman-teman ya untuk kelas di pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Miss Afia yang sudah share banyak ilmu untuk pagi hari ini gitu ya, share motivasi semuanya. Yuk teman-teman ya, Miss Afia aja bisa lanjut kuliah di Melbourne. Teman-teman kapan ya? Jangan sampai tunda-tunda lagi, kejar TOEFL-nya dulu. Teman-teman kejar
persyaratan bahasa Inggrisnya dulu, baru teman-teman nanti bisa apply beasiswa ya. Nah, apalagi ini mumpung lockdown ya, teman-teman di rumah nggak ngapa-ngapain, ya ngapa-ngapain sih gitu ya. Maksudnya kita aktivitasnya nggak sepadat dulu ya. Ini kesempatan untuk teman-teman untuk bisa belajar TOEFL ya. Sekali lagi terima kasih ya semuanya untuk pagi hari ini. Kita ketemu lagi nanti sore, besok pagi, besok sore, lusa pagi dan lusa sore ya. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye-bye.